Halo guys, selamat siang. Balik lagi di channelnya Bedul Motovlog. Yes, boom. Oke, makasih ya. Oke, Siuti habis mandi. And here we go. Kita jalan lagi. So, sesuai judul, masih ada. Iya, that disgusting. Jadi sesuai judul, gua sekarang mau ke ini nih, mau ke Moto Prime. Gua mau dyno test lagi di sana. Jadi kebetulan di sana itu dyno jet. Jadi kenapa gua mau dyno test lagi padahal sebelumnya udah di FFS itu di Cempaka Putih? Karena banyak yang marah. Enggak sih, maksudnya gue bukan baper atau gimana, enggak. Gue cuman pengen bikin video ulang dan diklarifikasi aja. Jadi kalau misalnya kalian udah nonton video sebelumnya yang gue pakai QMax ke FFS itu adalah Sport Dyno. Oke, tutup visor. Jadi itu adalah Sport Dyno, which is Sport Dyno adalah Sport Dyno, mesin dynonya itu rollernya lebih ringan. Jadi otomatis HP itu udah pasti gede hasilnya gitu. Jadi itu sampai 17 kan awalnya, terus naik 5 jadi 22. Lagi juga banyak kok artikel yang bilang kalau misalnya New Fiction itu adalah 17 HP awalnya, HP-nya itu 17. Nah, mungkin yang nulis artikel itu adalah orang yang ngetesnya itu di Sport Dyno gitu. Makanya hasilnya gede 17. Nah, kalau misalnya yang pakai dyno jet itu 14. Nah, jadi waktu video kemarin tuh ya banyak yang komplain sih gitu. Jadi ya gue sorry, minta maaf karena banyak informasi yang kurang di video itu sehingga ya banyak yang salah kaprah juga jadinya. Mulai dari HP yang hasilnya kegedean dan juga RPM yang sampai 30.000 itu, yang masalah RPM sampai 30.000. Soalnya waktu itu gue juga nggak nulis di videonya kalau emang kabelnya itu lagi error. Tapi itu errornya cuman error RPM-nya doang. HP-nya mah tetap. Makanya sekarang gue mau ke Moto Prime yang di Alam Sutra. Nah, kebetulan dia dyno jet, bukan Sport Dyno. Jadi nanti rollernya itu lebih gede, putarannya. Jadi hasilnya juga lebih ini sih, sama daripada orang-orang bilang gitu. Jadi standarnya ngeceknya emang harusnya sih pakai dyno jet. Oh, CBR, motornya Mark Motovlog B. Oh, easy boy, easy Uti, santai. Kamu tuh buru-buru banget ya. Jadi sekalian gue juga kasih tahu nih, gue mau dyno testnya ke arah mana. Jadi gue sekalian ngasih directionnya gitu ke kalian. Kalau kalian udah tahu Alam Sutra ya gampang lah. Cuman kalau kalian belum tahu, ada aplikasi namanya Google Map. Kalian tinggal cari aja Alam Sutra. Nah, dari bundaran sini kita ngambil sana lurus. Jadi kalau misalnya kalian dari Tangerang atau dari mana, dari sana langsung belok kiri sini nih. Terus sengaja gue datangnya juga bukan pagi, siang, soalnya tadi pagi kan hujan. Kalau misalnya pas hujan ya tingkat kelembapannya itu lebih tinggi, makanya nanti AFR itu adalah air fuel ratio. Jadi pembakarannya nanti lebih sempurna kalau misalnya pas lagi panas atau lagi ya kayak gini, lagi kering. Tapi ini juga kayaknya agak lembab juga sih, cuman ya mending oke. Nah, jadi masuknya lewat sini. Masih netral, Pak. Nah, masuknya lewat sini. Soalnya waktu itu si Mark kan juga ngetesnya di sini kan, Moto Prime. Where is it? Where? Moto Prime. Pumarin. Lexa. Oh, there it is. Moto Prime. Nah, ini dia. CBR Ninja. Nice. Oke, lanjut di dalam ya. So guys, sekarang gue udah di Moto Prime nih. Nah, dyno jet. Jadi kita udah di Moto Prime, gue udah di dalamnya. Dan kebetulan ini QMax-nya masih ada. Ntar kita copot dulu. Jadi nanti percis gue bakal ngetes 3 kali run itu tanpa QMax, nanti 3 kali run pakai QMax. Kita lihat hasilnya kayak gimana ya, beneran naik atau enggak gitu. Habis dicuci, bersih kinclong. By the way guys, nih gue bareng Jin QMax lagi. Mari kita telanjangi si Uti kembali. Sekarang udah dicabut, jadi si Uti
sekarang udah standar lagi ininya, pembakaran pokoknya udah yang masuk, pokoknya udah standar lagi yang biasa. Terus ntar ini di warm up dulu di jalan biasa dulu, mungkin selama beberapa menit, baru deh nanti baru di dyno test hasilnya berapa. Cuman berasa ya tadi ya, berasa berat. So guys, jadi kita tadi udah tes QMax-nya tadi dicopot. Terus tadi kata Bro Johan emang tarikannya emang agak berat. Soalnya tadi dia bilang dia bawa bentar tuh dari depan sana, terus muter ke sana, terus bawa ke sini, emang berasa tarikan awalnya tuh emang enteng. Cuman tadi begitu pas dicopot dia ngetes katanya iya emang lebih berat gitu. Terus tadi juga hasilnya 13, sekian. Kalau misalnya kurang jelas fotonya ada di sini. Gitu. Ya ini mau dipasang. Bentar, ini nyangkut sama kabel. Nah, dibuka aja. Cabut. Kemarin dapat sini, aku sini. Gua kemarin pasang di sini sama sini. Ini satu. Iya. Oke. Udah, cuman gitu doang pasangnya. Pasang lagi deh. Nyangkut. Bentar, kabelnya nyangkut. Bentar. Kabel kecil itu nyangkut. Oh, ini. Nah. Oke. Nah, pasangnya gampang, simple gitu doang. Ntar kita lihat naik atau enggak. Ayo. Bro, balik ya. Thank you banget ya. Yo. Yo. Yes. Jadi gitu guys. Gue sekarang sudah selesai. Bentar ya, keluar dulu. So guys, jadi begitu. Gue habis dari Motorframe Racing. Thank you banget tadi Bro Johan sudah bantu. So sudah ini ya. Udah ada datanya. COT di tadi tuh naik untuk HP-nya. Ya emang nggak segokil waktu pakai Sport Dyno. Yap, karena Sport Dyno itu rollernya itu lebih ringan, makanya hasilnya juga lebih gede. Jadi perbandingan pas lagi sebelum pakai QMax sama sesudah juga pasti lebih gede juga. Jadi sampai 5 HP kan. Jadi tadi tuh di tesnya di gigi 4 semua. Di gigi 4 semua, dan sebelum pakai QMax itu 13, sekian. Terus begitu udah pakai QMax naik sampai 14, sekian. Tapi dalam catatan RPM-nya turun. Jadi begitu gua bisa mencapai 14 HP dengan RPM sekian gitu. Padahal sebelumnya RPM-nya sekian naik. Sama torsi.
torsi juga naik, jadinya dari berapa tadi, 12 atau 14 ya? Ya dari 12, sekian jadi 12, sekian 13 kalau enggak nyampe 13 sih, 12, berapa, tapi RPM-nya juga turun. Jadi dengan RPM rendah ini powernya lebih naik gitu. Dan gue juga harus bilang ke kalian, kemarin si UT ini habis dari bengkel Yamaha. Dari bengkel Yamaha gue bilang sama montirnya, Mas tolong ini gasnya digedein di awal ya gitu. Jadi ini benar-benar udah benar-benar main torsi, nggak ada main top speedan. Jadi sebenarnya untuk New Fiction Lightning ini, si UT ini, si NVL itu kan untuk HP-nya itu 14, sekian. Nah kenapa tadi hasilnya 13 jadi turun? Karena ya ban gue udah ganti. Yang tadinya standarnya berapa sih, 100. Nah sekarang tuh gue udah ganti jadi 130. That's why HP-nya cuma 13 gitu. Tapi gue seimbangi dengan gearnya naik jadi 46 gitu. Makanya tadi Bro Johan aja sampai bilang ini motor torsinya nampol banget. Ya karena itu gearnya gue ganti, gearnya gede itu. Makanya kalau misalnya kalian nyari yang cepet-cepet, ya si Uti gak bisa memberikan itu. Bukannya apa, cuman emang gue harus bilang juga sekali lagi ke kalian, si Uti ini emang gak main top speed sih. Makanya kenapa dia di 90 km per jam ke 100-nya emang naiknya tuh lama. Ya karena itu si Uti itu cuman cepetnya di awal, di torsi. Emang gue lebih suka motor torsi. Kalau kalian inget nih videonya Den Dimas, akselerasi atau top speed, itu tuh ada, gue nonton itu. Dan Bang Den juga dia suka sama torsi kok, dan gue juga suka sama torsi. Makanya si Uti ini gue bikin emang torsinya gede daripada top speed. Makanya kalau ya speeding ya gue cuman ikut di belakang aja lah. Cuman kalau torsi willy ya boleh lah. Anjay. Jadi kan di video kemarin juga ada yang bilang kan, Bang itu torsi naik, HP naik, tapi kok top speednya segitu-segitu juga. Ya waktu itu tuh pas di Sport Dyno itu 140-an. Kalau misalnya di sini itu tadi 110 kalau nggak salah, 110 atau 111. Speednya emang pasti emang segitu-segitu juga. Karena apa? Balik lagi, motor ini standar, ECU-nya masih ECU bawaan, masih pabrikan, jadi pasti ke limit gitu. Jadi sebenarnya bukan karena limiter doang juga sih, itu banyak banget faktor. Pertama itu limiter, yang kedua adalah bannya juga bisa. Semakin ban gede, top speed ya makin naik, tapi semakin kecil torsinya makin naik, tapi ya top speednya juga ya harus dikorbankan. Sama rasio gear sih, itu sih yang paling ini sih, yang paling banyak orang tuh udah ngeh banget. Kalau gear makin gede, torsi makin naik, top speednya tapi kurang. Coba aja kalau kalian suka nonton stun gitu. Contohnya kalau misalnya di Indo, Rev di Stunter deh, ada dia waktu itu CB final gearnya itu kalau nggak salah udah diganti juga. Ya itu makanya wheelie-nya gampang. Ya kalau stun kan emang perlu torsi kan, emang torsi gede gitu. Makanya top speed ya emang harus dikorbankan. Jadi ya balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing dan kesukaan kalian masing-masing, minat kalian masing-masing. Kalian mau torsi atau top speed? Kalau torsi ya top speed juga harus dikorbankan, tapi kalau misalnya top speed, torsi juga harus dikorbankan. Ya setelah gue lihat-lihat di video pertama, banyak yang kurang percaya. Ya emang sih, gue juga sendiri, gue pribadi jujur aja gue bukan melebay-lebaykan. Gue juga sama QMax ini gue nggak dibayar untuk menyebut apa semua yang baik dari QMax, enggak. Tapi gue juga bilang apa sih kurangnya di video kedua gitu. Gue juga bilang kurangnya apa. Emang QMax ini nggak terlalu signifikan banget menaikkan power motor. Tapi kalau misalnya lo orang yang perasa sama semotor, lo bisa merasakan bedanya si motor itu. Kalau misalnya lo bisa merasakan itu, lo pakai QMax pasti bakal ada ini sih ya, pasti ada perubahan. Walaupun dalam tanda kutip nggak signifikan ya, karena ya balik lagi ini cuman barang hitam kecil plastik nggak jelas. Nggak sih, bukan nggak jelas juga sih. Dia nano composite, jadi dia tuh kayak melepas ion-ion gitu. Jujur aja ya, gue setelah baca-baca, setelah gue belajar-belajar, ya emang benar pembakaran di ruang bakar itu bakal lebih bagus. Tanya kenapa? That's why motor di tarikan awal itu lebih enak, tarikannya lebih enak, lebih halus gitu. Jadi lebih cepat meraih top speed lah. Misalnya si Uti dari 0 ke 100 bisa mencapai
itu sekitar 20 detik deh. Kita ambil 20 detik. Ya, kelamaan kecepatan ya bodo amat. Ini cuman bahasa kasarnya aja. Nah, setelah pakai Q-Max, kalian bisa meraih dari 0 sampai 100 itu mungkin 18 atau ya 15 untung-untungan sih, nggak tahu juga. Karena tujuan si Q-Max ini sebenarnya balik lagi adalah dia bikin udara yang masuk ke ruang bakar itu lebih mudah terbakar lah, lebih mudah terproses. Jadi pembakaran tuh lebih sempurna, makanya lo tarik gas dikit berasa. Si Bro Johan juga tadi bilang kok, sampai bilang ini motor nggak normal. Nggak normalnya bukan dalam arti negatif ya, maksudnya nggak normal itu adalah si motor ini selain torsinya yang nampol sama ya itu Q-Max tadi, dia nggak percaya. Oh ya, by the way juga gua dyno test, kan banyak juga nih yang nanya. Itu sebenarnya gua janjian 120.000 buat semua dyno test. Itu 3 kali run dyno sebelum pakai Q-Max, 3 kali sesudah pakai Q-Max. Cuman karena tadi si Bro Johan nggak percaya, makasih Pak, agak kurang percaya naiknya gitu kan. Kok bisa sih si Q-Max ini menaikkan torsi dan si HP si motor ini tadi dilebihin tuh sama dia lebih dari 6 kali, makanya tadi runnya. Jadi thank you tadi Bro Johan sudah mensupport. Mungkin banyak kalian yang nanya, "Bang, lu habis berapa dyno test?" Itu tadinya 130 di sana, cuman kebetulan gue datang pas lagi promo itu 120. Buat kalian juga kalau misalnya kalian penasaran sama barang ini Q-Max-nya, kalian cek di deskripsi aja ya. Nanti gue taruh cara belinya di deskripsi aja, kalian baca deskripsi aja. Dan sekali lagi gue juga harus tekankan, sorry guys, ini gue ngomong kayak gini, gue nggak dibayar untuk ngomong yang baik-baiknya, tapi gue independen, istilahnya tuh independen. Jadi gue mereview si Q-Max ini tuh ya pendapat gue pribadi. Jadi enaknya apa, nggak enaknya apa. Enaknya ya tarikan awal lebih gampang, lebih enak, terus lebih cepat ngeraih top speed. Sama ya kalau nggak enaknya ya naiknya juga nggak terlalu signifikan. Banyak sih teman-teman yang udah make Q-Max. Bukan teman-teman motovlogger ya, maksudnya ada yang beli. Mulai dari CBR, mulai dari Beat lama yang masih karbu, terus Vario juga ada, NMAX juga ada. Pada bilang ya gitu deh, tarikan awalnya enak. Pokoknya nggak mungkin dia suatu motor kalau misalnya ada berubah di tarikannya, itu motor nggak berubah, itu sih ya bullshit banget. Dimana-mana kalau misalnya motor, kalau misalnya udah feel-nya beda, pasti itu motor ada apa-apa gitu. Mau feel-nya jadi lebih bagus, berarti ini motor naik nih performanya. Ya begitu juga kalau misalnya ini motor, kalau misalnya lagi masalah, gue ada perasaan, oh ini motor kok performanya kurang enak ya. Ya mungkin ada yang harus diganti, harus yang diservis gitu. Ya, so that's it guys. Sekali lagi gue juga harus minta maaf juga nih buat ke kalian. Di video gue yang pertama, gue banyak banget info yang gue nggak masukin di situ. Ya udah, kalian video ini juga jadinya kepanjangan, cuman gue mau memperjelas aja. Gue cuman mau biar kalian tahu nih perbandingan kalau misalnya pakai sport dyno seperti apa, kalau pakai dyno jet seperti apa gitu. Toh nanti juga bakal kalau misalnya gue ngetes pakai dyno jet dulu, nanti bakal ada yang bilang, "Coba bang tes di sport dyno hasilnya berapa?" gitu. Nah ini gue kasih nih ke kalian. Pertama gue sport dyno dulu, nah sekarang baru dyno jet. Ya udah guys, paling videonya sampai sini dulu aja. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir, yang dari awal sampai akhir. Halo. Thank you kalian udah mau nyimak dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan seputar Q-Max atau seputar CUT atau seputar lainnya tentang motor ini, tentang apa aja yang udah dimodif, kalian nanti komen aja di bawah. Tapi kalau misalnya video CUT ini apa aja yang udah dimodif, apa aja yang udah diganti, atau apa aja yang udah ditambahin, itu udah ada. Kalian nanti tunggu aja, videonya udah jadi kok. Bukan udah jadi sih, maksudnya gue udah ngerekam, cuman belum diedit. Gue mau mendahului video ini dulu. Jadi nanti kalian tunggu aja videonya, gue udah ganti apa aja sih sama CUT ini. So, buat video ini, thank you banget semuanya yang udah mau nonton. Thank you yang udah mau ngasih komen positif. Thank you juga yang udah mau ngasih kritik. Thank you yang udah mau ngasih saran juga. Dan hope you enjoy it, hope you like it, and I will see you guys in my next motovlog. Bye-bye semuanya. Thank you ya. Aku mau filtering. Filtering is life, filtering is love. Ada bajunya loh di tools.co. Kalian cek aja Instagramnya.